Banjarmasin bersih kotanya. Maskot kotanya itu Bekantan. Sultan Suryansyah itu rajanya. Raja Islam pertama di Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Sultan Suryansyah, raja yang hebat. Makamnya ada di Kampung Kuin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Hidayat, kelas 5B dari SDIT Al-Firdaus Banjarmasin. Saya akan bercerita tentang kisah kerajaan Banjar. Cerita ini saya ambil dari buku seri cerita sejarah yang berjudul Sultan Suryansyah, yang ditulis oleh R.M. Buya dan diterbitkan oleh PT Sarana Pancakarya, Nusa Bandung, tahun 2003. Begini ceritanya. Pada zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar yang bernama Kerajaan Candi Agung. Saat itu, Kerajaan Candi Agung diperintah oleh raja yang bernama Sukarama. Raja Sukarama sedang resah dan sedih. Ia sedang memikirkan cucunya, yaitu Pangeran Samudra, mendadak menghilang. Semua ikut pusing, semua ikut pening, semua ikut mencari. Pangeran Samudra hilang! Pangeran Samudra hilang! Di tempat yang lain, ada seorang anak laki-laki. Ia membawa bekal secukupnya dan alat jalan, sedang mendayung sampannya. Sendirian dini hari, menyusuri sungai Tabalong, menuju ke tepi pantai. Dan sampai pada akhirnya, setelah berjam-jam di permukaan air, sampailah ia ke suatu tempat, Kuin namanya. Saat itu, seorang pembesar Kuin melihatnya. Ia merasa tercengang. Diperhatikannya anak itu baik-baik. Setelah anak itu mendekat, pembesar Kuin itu pun segera berseru, "Hai anak kecil, coba kemari dulu sebentar." Sambil mendayung sampannya, anak itu pun berkata, "Desa apakah ini?" "Oh, rupanya engkau orang asing. Ini adalah Kampung Kuin. Coba kemari dulu sebentar." Dan pembesar Kuin itu pun bertanya lagi, "Siapa engkau, nak? Dengan siapa engkau kemari?" "Nama saya Mudra. Saya adalah anak mencari ikan, tetapi kehilangan arah. Bapak ini siapa?" "Nama saya Masih. Orang menyebutnya Patih Masih." Dan saat itulah Mudra tinggal bersama Patih Masih di Kuin. Saat itu, di Kerajaan Candi Agung, Raja Sukarama sedang jatuh sakit dan pemerintahan pun
berpindah kepada Pangeran Mangkubumi. Dan Pangeran Mangkubumi pun diangkat menjadi raja. Mendengar Pangeran Mangkubumi menjadi raja, Pangeran Temenggung pun marah. Ia tidak setuju diangkatnya Pangeran Mangkubumi menjadi raja. Pangeran Temenggung berpendapat bahwa ialah yang lebih berhak menjadi raja dibandingkan Pangeran Mangkubumi. Setelah itu, Pangeran Temenggung pun memberontak dan muncullah peperangan. Beberapa kali peperangan pecah dan sampai pada akhirnya Pangeran Mangkubumi meninggal di tangan saudaranya sendiri, Pangeran Temenggung. Setelah Pangeran Mangkubumi wafat, Pangeran Temenggunglah yang memerintah kerajaan Candi Agung. Di kampung Kuen, sudah 3 tahun Mudra tinggal bersama Pati Masih. Pada suatu hari, Pati Masih ingat kembali bahwa 3 tahun yang lalu kerajaan Candi Agung kehilangan putra mahkotanya yang bernama Pangeran Samudra. Pangeran Samudra sebaya dengan Mudra. Pati Masih pun berpikir bahwa Mudra adalah Pangeran Samudra. Pati Masih pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Mudra apakah dia benar adalah Pangeran Samudra. Bak Gayung bersambut. Mudra mengakui dirinya adalah Pangeran Samudra. Setelah itu, Pati Masih pun sujud dan meminta maaf. Maafkan hamba, paduka Pangeran. Hamba tidak mengenal Anda. Justru sayalah yang berterima kasih Paman, karena Paman telah merawat saya setiap hari. Mendengar pengakuan Pangeran Samudra, Pati Masih pun mendirikan kerajaan baru yang bernama Bandarmasih. Inilah yang akan menjadi cikal bakal kota Banjarmasin. Yang menjadi raja adalah Pangeran Samudra. Yang menjadi Mahapati adalah Pati Masih. Berita berdirinya kerajaan baru yang bernama Kerajaan Bandarmasih cepat tersebar ke seluruh penjuru sampai ke telinga Pangeran Temenggung. Mendengar Pangeran Samudra menjadi raja di kerajaan Bandarmasih, Pangeran Temenggung pun marah dan peperangan pun terjadi di kerajaan Bandarmasih. Beberapa kali peperangan terjadi sampai Pati Masih meminta bantuan kerajaan Demak. Kerajaan Demak menyetujui ajakan tersebut, tetapi dengan satu syarat, kalau menang harus masuk Islam. Pati Masih pun menyetujui syarat tersebut, dan dengan bantuan kerajaan Demak, Pangeran Temenggung pun terdesak, dan Pangeran Temenggung pun mengajak perang tanding, raja melawan raja. Dengan tanpa rasa takut, Pangeran Samudra pun menyetujui perang tanding tersebut. Dan perang tanding pun dimulai. Pangeran Samudra melawan pamannya. Setelah itu, Pangeran Samudra lah yang mengeluarkan kerisnya lebih dulu dan melemparnya ke depan pamannya. Maaf Paman, bukannya saya lancang, tetapi
Paman adalah keluargaku sendiri. Aku tidak akan menyakiti keluargaku sendiri. Kalau paman mau, ambillah keris itu dan pejamkanlah keris itu padaku agar paman puas. Mendengar teriakan keponakannya itu, Pangeran Temenggung pun menangis dan terharu. Ia pun memeluk Pangeran Samudra. Maafkan pamanmu ini. Paman telah berbuat kejam kepadamu. Paman hanya menuruti hawa nafsu. Maafkan pamannya. Setelah itu, Pangeran Samudra pun diangkat menjadi raja di kerajaan Candi Agung. Dan menuruti syarat kerajaan Demak, Pangeran Samudra pun masuk Islam, berganti namanya menjadi Sultan Suryansyah. Setelah Sultan Suryansyah wafat, beliau dimakamkan di Kampung Uin. Nah, itulah tadi cerita dari Sultan Suryansyah. Pesan yang kita dapat dari cerita ini adalah kebenaran selalu menang dan jangan mengambil yang bukan hak kita. Salam literasi, salam budaya. Bacalah buku sebanyak-banyaknya. Banjarmasin Mbak Iman bergelar. Kotanya bersih, lagi maju. Kalau kamu ingin jadi pintar, bacalah buku Jendela Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi